Ini adalah hari yang normal di Hong Kong ketika tiba-tiba tsunami terbesar dalam sejarah menghantam kota, dengan cepat membanjiri jalan-jalan dan memenuhi gedung-gedung. Orang-orang berlarian dengan panik mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, tetapi air lebih cepat dari mereka. Hanya mereka yang berhasil mencapai lantai yang cukup tinggi yang bisa selamat, dan Hong Kong kehilangan sebagian besar penduduknya hanya dalam waktu beberapa jam. 5 tahun kemudian, Asha masih mengalami mimpi buruk tentang kengerian yang dia rasakan hari itu. Namun setiap pagi dia selalu berusaha untuk melawan rasa takutnya dan terus berusaha untuk bertahan hidup. Dia tinggal di sebuah gedung tinggi yang sudah hancur, dan dia memanfaatkan sampah untuk menyembunyikan barang-barangnya dari calon musuh. Dia telah memburu apapun yang berguna untuk air selama bertahun-tahun dan telah menciptakan tempat persembunyian di seluruh apartemen, seperti membuat lubang di bawah bantal sofa. Setiap pagi, dia pergi ke atap dan mengambil air bersih dari tempat persembunyiannya, yang juga disembunyikan dengan hati-hati. Setelah minum teh, dia mendengarkan radio, tetapi dia mengabaikan pesan yang direkam yang menginformasikan tentang tempat penampungan pemerintah dengan persediaan dan memilih musik sebagai gantinya. Dia berhati-hati dalam menggunakan headphone agar tidak menimbulkan suara berisik. Selanjutnya ia menggunakan handuk untuk mengumpulkan embun pagi, yang kemudian ia tambahkan ke dalam persediaan botol airnya. Dia juga mengukur semua botol untuk mengetahui berapa banyak air bersih yang tersisa, dan dia merasa khawatir karena sudah lama tidak turun hujan. Setelah pekerjaannya selesai, dia makan mie instan sambil mengingat restoran-restoran yang indah dengan makanan lezat yang biasa dia kunjungi bersama teman-temannya. Setelah itu Asha menggunakan teropong untuk mengamati area tersebut. Hanya bagian atas bangunan yang terlihat mencuat dari air, dan sesekali bangunan tersebut mulai runtuh. Dia juga memastikan bahwa beberapa tetangga yang masih hidup masih berada di apartemen mereka. Tiba-tiba dia melihat sebuah kotak mengambang di air dan bergegas ke jendela lain, di mana dia memasang mekanisme seperti tombak darurat yang dia gunakan untuk mengais-ngais. Dengan satu tembakan cepat, dia berhasil menangkap kotak itu. Tetapi ketika dia mencoba menariknya, sesuatu di dalam air menyeret kotak itu ke bawah dan membuatnya menabrak tepi jendela, melukai lengannya. Asha mengabaikan rasa sakitnya dan terus menarik melawan kekuatan misterius itu. Tetapi dia terpental ketika makhluk itu akhirnya melepaskannya. Kemudian Asha membawa kotak itu ke dalam, dan hewan itu membalas dendam dengan mengirimkan gelombang ke arahnya. Kotak itu sebagian besar berisi sampah, tetapi dia juga menemukan sebotol alkohol. Dalam perjalanan kembali ke atap, Asha menatap pintu di ujung koridor sebelum berjalan lagi, jelas terlihat kesal. Di atap, dia menggunakan alkohol untuk membersihkan lukanya sebelum membungkusnya dan meminumnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Di malam hari, dia mendengar teriakan dan melihat keluar dan menemukan 2 perahu pemulung yang kejam telah datang dan menyerang para tetangga. Ada juga seorang pria di atap lain yang sedang mengamati bangunannya, jadi Asha bersembunyi selama beberapa detik sebelum melihat lagi. Sepertinya perahu-perahu datang ke tempatnya, jadi dia bergegas turun, menyembunyikan semua barang sehari-hari, menutupi kasurnya, dan bahkan melemparkan kotoran ke lorong agar terlihat seperti tempat tinggal. Kemudian dia bersembunyi di balik dinding palsu di dalam lemari, memastikan untuk tetap diam ketika para pemulung masuk ke dalam kamar dan mulai mencari-cari makanan, bahkan memeriksa lemari. Untungnya mereka tidak menemukan apapun, tetapi Asha terkejut ketika mendengar suara tembakan. Seorang anak laki-laki baru saja menembakkan senjatanya karena dia mengira ada yang bergerak, tetapi ternyata itu salah. Setelah kelompok itu pergi, Asha menangis lega dan mencoba menenangkan dirinya dengan kenangan indah. Sebelum tragedi itu terjadi, Asha telah mendapatkan saudara tiri dan dia mengajaknya makan bersama untuk memulai ikatan. Keesokan harinya, dia menemukan sebuah kotak lain dan di antara semua sampah di dalamnya, dia sangat senang saat menemukan sebotol madu. Namun, momen bahagianya hancur saat dia melihat sesosok tubuh mengambang di air. Beberapa waktu kemudian ketika Asha sedang sibuk, seseorang menyelinap ke dalam dan mulai mengambil barang-barang dari tempat rahasia Asha. Asha mengira dia mendengar sesuatu tapi tidak dapat melihat apapun, jadi dia mengabaikannya untuk saat ini. Saat dia bersiap-siap untuk tidur, dia mendengar suara lain dan pergi untuk menyelidiki dengan senternya, tapi sekali lagi tidak ada apa-apa. Selanjutnya, dia mencuci muka dan sengaja tidak menggunakan sabun untuk menangkap penyusup tersebut, yang ternyata adalah seorang gadis kecil. Asha memegang pundaknya untuk menghadapinya, tetapi anak itu menendangnya dan melarikan diri. Dia mengambil beberapa barang termasuk lampu darurat Asha dan menyusuri koridor, tetapi sebelum dia bisa membuka pintu misterius, dia mendengar Asha datang dan pergi lagi. Malam itu, Asha bermimpi saat dia pergi berbelanja pakaian untuk ulang tahun adiknya, dan bagaimana dia memberitahu sahabatnya bahwa dia ingin sekali meninggalkan rumah orang tuanya. Ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa sebagian dari persediaan makanannya hilang, jadi Asha mulai mengikuti bungkus-bungkus kosong di lantai dan menemukan seorang gadis yang sedang tidur dengan lentera. Dia tidak tega membangunkannya, jadi dia pergi untuk memasak sebagai gantinya. Ketika gadis itu akhirnya terbangun, dia berkeliling mencari lebih banyak kompartemen tersembunyi. Di dalam sebuah stok kontak palsu, ia menemukan sebuah amplop dengan foto-foto Asha dan saudara perempuannya, hanya untuk kemudian tertangkap basah. Anak itu melarikan diri dan Asha bergegas mengembalikan foto-foto itu ke tempatnya, tanpa menyadari bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan satu foto. Setelah itu,
Dia membuat mie porsi kedua dan membawanya kepada anak itu sambil mengingat malam makan malam ulang tahun adiknya. Orang tua mereka menghadiahkan kalung keluarga, yang membuat Asya marah karena sebagai anak pertama, dia seharusnya mendapatkannya. Pertengkaran pun terjadi dan Asya akhirnya pergi. Kembali ke masa kini, diperlihatkan bahwa Asya mengenakan kalung itu sekarang. Anak perempuan itu mengabaikan tawaran makanan, sehingga Asya meninggalkannya di sampingnya dan pergi. Anak itu memakan semuanya dan beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa Asya juga meninggalkan kasur untuknya. Dia tidak menggunakannya, tetapi keesokan paginya, dia mengembalikan semua barang yang dia curi kepada Asya. Untuk makan siang, Asya membuat 2 porsi mie lagi dan menyisakan 1 porsi untuk anak itu untuk dimakan di atap. Namun, anak itu segera bergabung dengannya dan meniru semua yang dia lakukan, membuat mereka tertawa dan menjalin ikatan. Hal ini membuat Asya kembali mengingat kebahagiaan di masa lalunya. Di malam hari, anak perempuan itu akhirnya mau mengambil kasur yang lain dan tidur di sebelah Asya. Tak lama kemudian, ia mulai menangis dan berusaha menyembunyikannya, tapi Asya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa untuk menangis dan takut. Gadis itu merindukan keluarganya tetapi berpikir dia akan segera bertemu dengan ibunya karena dia sedang membuat perahu untuk menemukannya. Dia juga menyebutkan namanya Hei Hei. Setelah malam yang penuh dengan mimpi buruk, Asya membawa Hei Hei bersamanya ke atap untuk menjalani rutinitas. Hei Hei bermain-main dengan pintu dan melepaskan selotip yang Asya pasang di kunci, sehingga ketika pintu tidak sengaja tertutup, mereka tidak bisa membukanya dari luar. Asya kesal, tapi Hei Hei segera menunjukkan bahwa dia bisa membuka kunci dan membukanya kembali. Kemudian ketika Asya sedang menyiapkan makanan baru, dia menyadari bahwa kalungnya hilang. Pada saat itu ia mendengar suara-suara dan melihat keluar jendela dan menemukan para pemulung telah kembali. Jadi ia meminta Hei Hei untuk tetap diam sementara mereka menunggu sampai mereka pergi. Kemudian ketika Asya membantu Hei Hei membersihkan diri, gadis itu memintanya untuk pergi bersama, tetapi Asya menolak. Dia mengatakan bahwa ini adalah rumahnya dan tidak ada apa-apa di luar sana. Kemudian Asya bertanya kepada Hei Hei apakah dia mengambil kalungnya, tetapi Hei Hei mengatakan tidak dan lari ke apartemen lain, tersinggung dengan tuduhan itu. Di malam hari, Asya makan malam sendirian dan menyadari bahwa ada air yang hilang. Jadi dia pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Hei Hei mengambilnya untuk mencuci. Hal ini memicu ingatan lain saat ia mendengar berita tentang topan yang akan melanda negara tetangga, dan bagaimana ia bertengkar dengan ibunya, yang ingin ia menikah dan menjadi istri yang baik. Malam itu, mimpi buruknya semakin memburuk dan Asya terus melihat semua mayat di dalam air. Ketika dia terbangun, untuk sesaat dia mengira Hei Hei adalah adiknya. Setelah itu, Asya mengajari Hei Hei cara menangani listrik di gedung, tetapi Hei Hei menyela untuk bertanya tentang pintu di ujung koridor. Asya memintanya untuk mengabaikannya karena ruangan itu bau dan jika mereka membukanya, baunya akan menyebar kemana-mana. Kenangan lain menunjukkan Asya sedang menonton berita yang melaporkan kehancuran total Singapura akibat banjir. Ibunya mematikan TV dan memberitahunya tentang pertemuan keluarga berikutnya, tetapi Asya tidak bisa pergi. Perdebatan lain pun terjadi dan Asya mengatakan kepada keluarganya bahwa mereka membuatnya merasa seperti tahanan sebelum meninggalkan apartemen. Kembali ke masa sekarang, Hei Hei menggunakan radio dan mendengar pesan tentang tempat penampungan, jadi dia bergegas menemui Asya untuk meminta pergi ke sana. Asya menolak, menjelaskan bahwa berbahaya untuk pergi keluar. Pertengkaran pun terjadi, sehingga Hei Hei memanggil Asya dengan marah dan kesal dan meninggalkan ruangan. Mengikutinya ke ruangan lain, Asya menemukan Hei Hei sedang membuat rakit dengan sampah, dia juga memiliki pistol suar. Asya segera mengambilnya dan membuat pengakuan. Beberapa waktu yang lalu, dia mencoba untuk pergi, dan situasi di luar sana sangat mengerikan sehingga dia harus kembali. Setelah mereka berdamai, Asya ingat bagaimana kakaknya mengikutinya keluar dari apartemen setelah pertengkaran dengan orang tuanya, memintanya untuk tidak pergi. Asya menjelaskan bahwa sudah waktunya baginya untuk pindah, tetapi dia berjanji mereka akan tetap berkumpul. Keesokan paginya akhirnya hujan turun, jadi Asya dan Hei Hei bergegas ke atap untuk mengumpulkan banyak air dan menyimpannya dengan benar. Ketika mereka sedang bekerja, Hei Hei menyadari bahwa kalung Asya terjatuh. Kemudian Asya menemukan foto yang tertinggal dan dia diliputi oleh kenangan, sehingga Hei Hei menghiburnya dan mengingatkan bahwa mereka memiliki satu sama lain. Ketika Asya pergi tidur, dia terkejut menemukan sesuatu di bawah bantalnya, kalungnya, yang terjatuh karena jepitannya rusak. Merasa tidak enak dengan perlakuannya terhadap Hei Hei, keesokan paginya Asya mulai bekerja tanpa henti hingga berhasil membuat rakit. Hei Hei menjadi sangat bersemangat, dan Asya kembali mengingat malam pertengkaran itu. Adiknya mencoba memberitahunya bahwa kalungnya tertinggal di dalam jaket Asya, ketika tiba-tiba orang-orang di jalan mulai berlarian dengan panik karena ada tsunami besar di belakang mereka yang menghantam jalanan dalam hitungan detik. Kembali ke masa sekarang, Asya memutuskan untuk menghadiahkan kalungnya kepada Hei Hei. Beberapa waktu kemudian, keduanya mengumpulkan perlengkapan untuk menyiapkan rakit untuk berangkat. Dia sedang mendengarkan radio dan headphone-nya tidak sengaja terputus, menyebabkan musik bergema dengan keras di dalam ruangan. Asya bergegas mematikannya, namun tak lama kemudian mereka mendengar suara pemulung di luar.
Karena panik, keduanya bergegas menyembunyikan semua benda pribadi mereka secepat mungkin, lalu Asya mendorong Hei Hei ke dalam lubang di balik dinding lemari palsu. Tidak ada cukup ruang untuk mereka berdua di sana, jadi Asya akan bersembunyi di ruangan yang bau. Tak lama kemudian, para pemulung masuk melalui jendela, tetapi Asya bersembunyi tepat pada waktunya di kamar yang bau, di mana ia menemukan foto-foto keluarga lamanya karena ini adalah apartemen lamanya. Para pemulung memulai pencarian yang jauh lebih kejam kali ini, menghancurkan apapun yang mereka temukan termasuk rakit. Seorang pria datang ke kamar yang bau dan tersedak karena bau busuk, tetapi dia terus bergerak dan menyingkirkan beberapa spray tua hanya untuk menemukan mayat orang tua Asya, membuatnya muntah. Pada saat yang sama, Asya juga muntah sambil mengingat malam tragedi itu. Gelombang itu menghantam semua yang dilewatinya, menewaskan puluhan orang per detik. Semua orang mulai saling mendorong untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup, sehingga Asya menyeret adiknya ke dalam sebuah bangunan untuk naik tangga, tetapi segera kerumunan orang mengikuti mereka. Kembali ke masa sekarang, para pemulung mengambil semua makanan dan memandangi foto-foto Asya. Anak laki-laki itu menemukan lemari dan menyadari ada sesuatu yang aneh, sehingga para pemulung lainnya membantunya memindahkan dinding palsu dan mereka menangkap Hei Hei. Asya mendengar semua ini dari tempat persembunyiannya di ruang bau dan sekali lagi mengalami kilas balik. Saat mereka menaiki tangga, adiknya tersandung dan terjatuh di belakang, sehingga ia terinjak-injak oleh kerumunan orang. Asya panik dan terus berlari, tidak menyadari bahwa adiknya hilang sampai dia berhasil mencapai atap. Tiba-tiba Asya mendengar Hei Hei yang ketakutan memberitahu kelompok itu di mana dia berada dan para pemulung dengan cepat menemukannya, menjatuhkannya. Ketika dia bangun, Asya diikat dan pemulung asing itu mencoba mengambil keuntungan darinya, tetapi pada saat itu pemimpinnya memanggilnya. Beberapa saat kemudian, Hei Hei dan semua perlengkapannya dibawa ke perahu pemulung. Asya segera diseret keluar juga dan melihat Hei Hei mengingatkannya pada adiknya, membuatnya sadar bahwa dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia menarik tali itu, tapi pria itu menariknya kembali dan membuatnya jatuh ke dalam air. Untungnya, ada sebuah sidi rusak di dekatnya, jadi Asya menggunakannya untuk menyerang pria itu. Pria tersebut melawan balik dan mencoba menenggelamkannya. Setelah beberapa kali berjuang, Asya akhirnya meraih pistol suar di sakunya dan menembak pria itu. Pemulung lainnya mendengar semua suara itu dan kembali ke dalam gedung, tetapi mereka tidak melihat Asya. Ketika kelompok itu berpencar untuk mencari mereka, seorang pria bertubuh besar mendengar tangisan Asya dan mengejarnya, tetapi ini adalah bagian dari jebakan. Dia membuat pria itu terjatuh dengan tali, lalu menggunakan gitar untuk memukulnya. Selanjutnya, dia mengambil pisaunya dan berlari ke ruangan lain untuk menyalakan radio. Tak lama kemudian, seorang pemulung mengikuti suara tersebut dan Asya melompat ke arahnya dari belakang, menikamnya dengan pisau. Pria tersebut melawan Asya, melemparkannya ke kasur dan mencekiknya. Untungnya, Asya berhasil meraih pisaunya dan mulai menikamnya berulang kali hingga pria itu tidak bangun lagi. Kemudian pemulung wanita itu juga mendengar suara berisik dan menemukan sebuah kaleng dengan api di dalamnya. Asya mengejutkannya dengan menyiramkan minyak padanya dan mendorongnya ke ruangan lain, dan membiarkannya terbakar secara perlahan. Pemimpin itu mendengar teriakannya dan bergerak ke sana, tetapi ketika dia menaiki tangga, Asya melompat ke arahnya untuk menikamnya. Pemimpin tersebut memukul Asya beberapa kali dan mencekiknya. Asya terus berjuang dan mengambil tabung lampu, dan dia memukuli pria itu sampai mati dengan tabung tersebut. Ketika dia menyalakan senternya, anak laki-laki itu muncul dan melepaskan tembakan, sehingga Asya segera berlari ke atap. Anak laki-laki itu mengejarnya dan setelah dia melangkah keluar, Asya menutup pintu setelah melepaskan selotip, menjebak pemulung itu di atap. Anak laki-laki itu mulai memohon pertolongan dengan suara polos dan Asya mempertimbangkan untuk mengasihaninya, tetapi tak lama kemudian dia mulai menembaki pintu sehingga Asya pergi. Hanya ada satu pemulung yang tersisa di kapal, mengawasi Hei Hei. Asya pergi ke jendela dan menggunakan tombak, namun ia meleset dan pelurunya jatuh ke dalam air. Ketika pria itu bergerak untuk memeriksa suara tersebut, Hei Hei menggunakan kesempatan itu untuk mendorongnya keluar dari perahu, tetapi pria itu menangkapnya dan membuatnya jatuh juga. Asya melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya sementara pria itu muncul kembali di dekatnya, tetapi dia dimakan oleh makhluk laut itu. Setelah beberapa saat, keduanya muncul kembali ke permukaan, dan semuanya selamat. Mereka berenang ke perahu dan menemukan persediaan yang dicuri pemulung tersebut akan membuat mereka bertahan hingga menemukan tempat berlindung. Malam itu, Asya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk.